Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku sekalian, pada video singkat ini izinkan saya menanggapi sebuah peristiwa, sebuah keanekaragaman cara berpikir manusia. Dunia pendidikan kita, dunia pendidikan Indonesia saat ini sedang mengalami naik turun tensi. Baik itu tensi orang tua maupun juga tensi gurunya masing-masing. Apalagi tensi anaknya ya. Ya, karena saat ini kita masih menerapkan sistem daring untuk menyampaikan pembelajaran. Belum bisa bertatap muka secara langsung. Ada sebuah fenomena unik dan juga komentar-komentar unik tentang masalah ini. Sebetulnya banyak sekali media, fasilitas agar kita bisa mengajar daring, memberikan tugas secara daring, ataupun memberikan materi melalui internet. Di antaranya yang menggunakan fasilitas yang ada di Google. Namun juga tidak sedikit yang menggunakan YouTube sebagai media. Dan pengguna YouTube ini ternyata banyak juga yang menyoroti, wah, ini guru-guru sekarang beralih profesi menjadi YouTubers katanya. Apakah salah? Ya sebenarnya tidak salah. Karena YouTuber itu tidak jauh berbeda dengan Facebooker, blogger, apalagi yang lain. Ya kan artinya YouTuber itu sebagai pengguna YouTube. Facebooker, orang yang menggunakan Facebook. Blogger, orang yang menggunakan blog. Ya semuanya bisa menjadi YouTuber. Ya, termasuk saya boleh dikatakan YouTuber karena saya pengguna YouTube juga. Pengguna YouTube juga sekaligus aktif tentunya ya. Pengguna YouTube tapi tidak aktif ya mungkin belum bisa dikatakan sebagai YouTuber karena belum ada aktivitasnya di dalam YouTube itu sendiri. Dari hal ini kemudian ada komentar-komentar yang sedikit miring. Wah, ini banyak guru yang memanfaatkan YouTube sebagai pembelajaran. Enak dong mereka nanti dapat uang, enak dong mereka nanti dapat sponsor, enak dong nanti mereka dapat subscriber banyak. Itu salah satu tanggapan yang miring ya. Kita akan menanggapi masalah ini. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin telurku semuanya mau menanggapi, silakan diketik di kolom komentar. Fenomena guru menjadi YouTuber. Bagaimana tanggapan telurku semuanya? Jadi begini, menjadi YouTuber itu tidak serta-merta langsung dapat menghasilkan uang ya. Tidak serta-merta. Ada proses panjang, ada kualifikasi yang harus dicapai. Gitu ya. Ini yang perlu dipahami bersama. Jangan kok asal ngomong, oh jadi YouTuber langsung dapat duit. Ngawur itu namanya. Berarti yang ngomong seperti itu tidak paham pola per-YouTuban. Mungkin yang berkomentar, oh ini para guru memanfaatkan YouTube untuk mencari peluang income baru. Mereka belum memahami pola-pola yang ada di dalam YouTube itu sendiri. Ya, di sini akan saya jelaskan bagaimana seorang YouTuber itu baru bisa mendapatkan penghasilan. Ya, sebenarnya kalau kita searching itu sangat banyak sekali ya di Google, di YouTube sendiri sangat banyak sekali. Ya, pola yang pertama yang harus kita ingat ada standarisasi yang kemudian akun kita baru bisa dimonetize. Yang pertama adalah kita sudah memiliki 1000 subscriber ya. Namun sebelum ke sana kita harus terdaftar dulu. Ada hal-hal yang harus kita selesaikan dulu tentang administrasinya kepada pihak YouTube. Akun kita sudah terverifikasi dengan benar. Akun kita memang benar-benar ada pengelolanya, bukan robot atau lainnya. Kemudian baru kita bisa menuju ke sana, menuju mencari 1000 subscriber. Apakah cukup? Tidak cukup hanya 1000 subscriber. Ada target lain, yaitu berupa watch time, jam tayang video kita. 1000 subscriber ini pun dibatasi sampai dengan 1 tahun. Kalau 1 tahun belum sampai 1000 subscriber, diakumulasi dari awal. Dan ini kan susah, ya. Kalau kontennya monoton menerangkan matematika, monoton menerangkan bahasa Indonesia, ya bisa jadi ya susah mendapat 1000 subscriber.
Karena mungkin ya yang subscribernya ya cukup murid-muridnya saja ya. Nah, itulah yang harus dipahami. Jadi tidak gampang untuk mendapatkan income tambahan dari YouTube. Jadi orang yang berkomentar, wah ini kesempatan bagi para guru untuk mendapatkan income tambahan dari YouTube. Ini adalah persepsi yang harus diluruskan. Dan yang kedua, tadi masalah watch time tadi, kita diberikan waktu 1 tahun untuk menggapai 4.000 jam tayang. Coba bisa dibayangkan, 4.000 jam tayang ini bukan perkara yang sedikit, bukan perkara yang mudah untuk digapai. Kalau subscriber mungkin kita bisa memaksa teman kita minjem HP, diem-diem langsung subscribe channel kita. Tinggal kita kumpulin teman 1.000, selesai. Tapi watch time ini, masa kita harus meminjam HP teman kita satu, ditonton videonya sampai selesai. Dan satu akun YouTube tidak bisa digunakan berulang kali. Akan dihitung 1 kali tonton. Ya. Saya memiliki akun, saya menonton video orang sekali misalnya. Ya sekali itu yang dihitung. Saya menonton lagi ya tidak dihitung watch time. Karena siaran ulang. Ya. Nah itu yang harus dipahami. Tidak mudah untuk bisa dimonetize di YouTube. Apalagi banyak guru saat ini yang memang menggunakan fasilitas YouTube itu baru prosesnya masih lama kan, untuk menuju 1 tahun, menuju 1.000 subscriber, menuju 4.000 jam tayang itu masih lama sekali ya. Belum mereka dapat duit dari mana? Yang ada mereka juga mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga untuk edit video, mengorbankan kuota untuk upload. Ya, ini yang perlu dipahami. Biar tidak ada buruk sangka kepada para guru. Sehingga menjustifikasi guru menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai orang tua ada stigma yang seperti itu. Dan selanjutnya, kenapa sih harus YouTube? Kan ada Google Form, ada Google Meet, ada Quizzes, ada lagi Zoom, ada lagi WhatsApp, ada lagi Facebook dan lain sebagainya untuk media pembelajaran. Jadi begini ya, semua media itu ada plus minusnya. Yang paling efektif, kita cari yang memiliki kekurangan yang paling sedikit. Ya. Oke, kita menggunakan Google Meet untuk tatap muka, berinteraksi langsung dengan anak didik. Tapi apakah kita berpikir bahwasanya menggunakan Google Meet atau Zoom atau aplikasi telekonferensi secara langsung itu membutuhkan kuota yang sangat besar sekali? Bisa dibayangkan, kalau satu guru mengadakan pertemuan 15 menit saja, dalam sehari ada 4 guru, 1 jam. Kalau 1 jam itu membutuhkan kuota 1-2 giga, itu baru 1 hari. Lalu bisa kita bayangkan berhari-hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Oke, kalau orang tua si wali murid itu mampu. Tapi kalau tidak, akan membebani lagi. Maka yang paling efektif digunakan di sini adalah media pembelajaran melalui YouTube untuk menjelaskan. Ya, pembelajaran yang perlu penjelasan. Itu yang paling efektif adalah YouTube. Memang video di YouTube tidak bisa diajak interaksi ya, tidak bisa bertanya langsung. Tetapi lebih jelas untuk menerima materinya. Kalau melalui telekonferensi itu sering sekali mendapatkan gangguan, baik itu dari segi kualitas sinyal, kemudian jaringan terputus dan lain sebagainya. Suara tidak jelas, bising, karena aktivitas masing-masing murid yang ada di dalam meeting tersebut dan lain sebagainya. Ya. Sekali lagi, menurut saya yang paling yang paling minusnya menggunakan YouTube untuk
video pembelajaran. Kenapa? Karena tidak membutuhkan kuota terlalu banyak untuk streaming. Ditonton YouTube tidak membutuhkan kuota terlalu banyak. Kalau misalnya kita ada video di-share di WA 100 MB misalnya, itu langsung kuota kita akan tersedot 100 MB, bahkan lebih. Ya, kalau kita melalui video WA, dan itu harus dikompres ya, kualitasnya akan menurun. Nah, kalau di YouTube ini sebenarnya sangat membantu sekali untuk anak didik kita. Kenapa? Mereka juga lebih jelas menerimanya dan tidak membutuhkan banyak kuota. Dan lagi, bisa di-setel berulang kali. Kalau telekonferensi, Google Meet, Zoom, itu kalau tidak direkam, itu tidak bisa di-setel berulang kali. Toh kalau direkam nanti juga masuknya ke YouTube untuk bisa di-setel berulang kali. Tapi kalau YouTube ya langsung saja. Kita membuat video belajar seperti ini bisa langsung di-setel berulang kali via YouTube. Ini yang perlu diperhatikan bagi mungkin ya wali murid yang ada yang komentar seperti itu. Dan lagi ya, membuat video pembelajaran di YouTube itu bukan hal yang mudah. Sangat susah sekali. Ya, sangat susah sekali. Dari sisi editnya, materi, harus pede di depan kamera. Kemudian kualitas gambarnya kalau tidak baik harus diulangi lagi. Kualitas suaranya kalau tidak baik harus diulangi lagi. Ini bekerja berkali-kali lipat. Ya. Tapi untuk memudahkan anak-anakku sekalian, guru rela mengerjakan itu semuanya. Tapi masih ada saja yang nyinyir begini-begini. Kalau hanya lewat video YouTube saya juga bisa. Kalau bisa silakan sampean buat. Silakan sampean buat video pembelajaran. Buatkan satu saja buat saya. Ya, dari segi edit, tata letak, editor, materi yang harus ditampilkan di slide, suara jelas, gambar juga jelas. Bagaimana rasanya? Biar Anda yang komentar seperti itu tobat. Ya. Sekali lagi, membuat video itu tidak mudah. Membuat video itu tidak mudah. Apalagi ada beberapa guru kita yang belum terbiasa di hadapan kamera kemudian direkam. Mereka tentu sedikit banyak ada rasa canggung. Beda dengan saya yang sudah biasa ya. Salah bener ya pokoknya madep kamera action. Dan itu pun masih lewat proses edit. Apalagi guru-guru kita banyak juga yang belum menguasai tentang masalah edit video, upload video, dan lain sebagainya. Gitu kok masih banyak yang nyinyir. Ayo dipahami bersama. Dalam masa daring seperti ini, masa pandemi seperti ini, pembelajaran Indonesia hanya butuh satu hal. Apa itu? Saling memahami. Ketika anak didik mungkin belum bisa tepat waktu mengerjakan tugasnya, guru memahami, memberikan tenggang waktu. Ketika guru mungkin ya ada salah-salah dalam menyampaikan pembelajarannya, wali murid memahami. Oh iya ya. Kita dalam masa seperti ini harus saling memahami. Bapak, Ibu, wali murid sekalian, media yang dipilih guru adalah media terbaik untuk diterima, untuk digunakan anak didik kita. Karena saya sendiri guru, saya memahami media mana yang paling pas digunakan untuk anak didik kita dalam masa pandemi seperti ini. Wali murid, orang tua, baru mengajari anaknya beberapa bulan saja sudah mengeluh bagaimana susahnya. Itu baru satu anak. Atau mungkin maksimal 3 anak lah mereka memiliki yang masih bersekolah. Lalu bagaimana dengan guru harus mengayomi semuanya. Harus mengayomi anak ini, anak ini, anak ini. Katakanlah di dalam satu kelas itu ada 20 anak. Dan 50% yang bermasalah. Kalau dikasih Google Form mereka tidak bisa login. Jaringannya bermasalah. Kemudian itu harus dipecahkan satu persatu permasalahannya oleh guru tersebut. Ya. Jadi sekali lagi yang dibutuhkan pendidikan Indonesia saat ini adalah saling memahami. Guru memahami keadaan murid, orang tua memahami keadaan guru. Jadi insya Allah
semuanya akan berjalan secara balance. Tidak ada yang ngersulo, tidak ada yang maido, tidak ada yang gelo, semuanya jadi tepos liro. Demikian, semoga bermanfaat dan memberikan sedikit wawasan bahwasanya golek duit ning YouTube iku angel. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.